perhentian. Rest in the Lord. Ayat emas kami next adalah Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Terjemahan baru ini menempatkan kata tempat, sehingga banyak orang berpikir ini lokasi. Tetapi seperti kita sudah diajarkan, di Keris kami diajarkan bahwa pegangan kita yang utama adalah KJV, King James, yang paling menyerupai bahasa aslinya. Kita bahas di Ibrani 4 ayat 3 King James Version, kita akan bahas yang bagian A dulu, bagian B kemudian. Sebab kita yang telah percaya masuk ke dalam perhentian itu. Seperti yang difirmankannya, seperti yang telah aku sumpahkan dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Tidak ada kata tempat. Next. Dari Amplified Classic, sebab kita yang telah percaya. Percaya itu artinya apa? Yang melekat kepadanya, percaya kepadanya, mengandalkan Allah, memasuki perhentian itu. Kembali hanya perhentian. Next. Andrew Wommack mengatakan, perhentian ini tidak mengacu pada tanah secara fisik seperti tanah perjanjian, tetapi pada suatu keadaan rohani di mana kita berhenti dari usaha kita sendiri dan sepenuhnya percaya kepada apa yang Allah telah selesaikan di kayu salib. Mengapa kita harus berhenti? Karena kita memberi kesempatan Tuhan bekerja. Kalau kitanya sibuk, Tuhan tidak bisa bekerja. Kita ngerepotin. Next. Tuhan punya rencana atas seluruh kehidupan kita. Bahkan ketika kita belum lahir. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan sudah punya rancangan atas masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita belajar fondasinya dulu. Next. Allah menciptakan bumi seisinya. Manusia diciptakan yang terakhir. Karena Allah menyiapkan segalanya terlebih dahulu. Pada hari ke-6 yang terakhir diciptakan itu manusia. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan setelah Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir di hari ke-6, pada hari ke-7 apa yang dilakukan Allah? Beristirahat. Karena segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Bukan karena Tuhan kelelahan, tetapi karena semuanya sudah sempurna dan baik. Mengapa manusia diciptakan yang terakhir di hari ke-6? Karena Tuhan pun merencanakan agar hidup kita sama seperti Allah. Dalam keadaan beristirahat. Rest. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan itu sudah disediakan oleh Allah. Next. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Semua sudah siap,
penuh kelimpahan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 berkata, Allah membuat Taman Eden, manusia yang dibentuknya itu ditempatkannya di sana. Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Apapun yang kita butuhkan, Allah sudah menyediakannya dengan sempurna. Next, manusia diciptakan untuk memerintah dan berkuasa. Masih ingat kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah menciptakan dunia, bumi ini dengan perkataan dan otoritasnya. Demikian juga dengan manusia. Diharapkan memerintah dan berkuasa melalui perkataan, melalui otoritas yang Tuhan berikan. Kejadian 1 ayat 28 berkata, perintah Tuhan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung dan atas segala binatang. Next. Manusia diciptakan untuk membangun hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya ketika hari sejuk, Adam dan Allah berjalan-jalan di hari sejuk. Ngapain aja? Curhat, bercengkerama, ngobrol. Itu merupakan kesempatan di mana Adam dengan Allah ini bisa membangun hubungan yang intim. Dan itu yang membuat Adam merasa utuh, penuh, dan puas. Next, Tuhan memberi pekerjaan yang baik supaya manusia hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, bekerja itu merupakan suatu kegembiraan, semacam hobi begitu, menyenangkan sekali, membuat asik. Karena itu pekerjaan yang baik yang diciptakan Allah sebelumnya. Next, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, makan buah terlarang, akibatnya apa? Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. Sekarang mereka punya rasa takut. Rasa takut itu muncul karena dosa, khawatir, takut dan sebagainya. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, tidak ada perasaan itu. Yang kedua, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Next. Kutuk masuk dalam dunia dan semua keturunan Adam terpengaruh. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan katakan kepada perempuan? Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini karena akibat dosa. Kepada laki-laki, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Bisa kita lihat bedanya kalau sebelum jatuh ke dalam dosa, bekerja menjadi sesuatu yang menyenangkan, asik. Tetapi sekarang dengan berpeluh, mereka harus mencari rezekinya, menjadi beban. Yang keempat, manusia mengalami kematian rohani. Kejadian 2 ayat 17. Next. Akibat dosa membuat manusia itu buta rohani. Mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena Roh Kudus sekarang sudah tidak ada di dalam roh mereka. Mereka terpisah dari Allah, mati rohani. Akibatnya mereka seringkali salah fungsi. Kita lihat gambar yang paling kanan. Itu sendok. Sendok itu harusnya untuk makan. Tetapi itu dipakai sebagai palu untuk memukul
memasukkan paku ke tembok. Apa yang terjadi? Pakunya bengkok, sendoknya juga rusak. Itulah gambaran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak tahu tujuan dan rancangan Tuhan dalam menciptakan kita. Sehingga kita seringkali salah tujuan. Kita sudah mencapai yang dalam tanda kutip kesuksesan dunia, ketika sampai di sana kemudian kita menyadari ternyata ini bukan yang saya harapkan. Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Next. Tetapi Allah begitu mencintai manusia sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menanggung dosa manusia. Mati di kayu salib, mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Sekarang setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita akan menjadi ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu apa sih maksudnya? Kita menjadi makhluk yang betul-betul baru. Berbeda dari yang sebelumnya ketika kita masih belum lahir baru. Yang masih serupa dengan dunia. Masih ingat ilustrasinya, sebelum lahir baru seperti babi dan ketika sudah lahir baru menjadi seperti kucing yang tidak suka dengan lumpur. Nah, ciptaan baru itu ketika kita menjadi ciptaan baru, segala kekayaan, kelimpahan itu didepositkan Allah ke dalam roh kita. Gambarannya seperti ini. Saya lahir sebagai perempuan. Saya tidak pernah berusaha menjadi perempuan dengan sendirinya. Saya sudah menjadi perempuan. Saya enggak perlu berdoa, Tuhan besok suaraku jangan sampai seperti suaranya Pak Sugi atau Pak Dolvi yang bariton. Enggak akan, karena suara saya pasti sopran, karena saya wanita. Saya bisa punya anak, saya tidak usah berusaha, saya bisa punya anak pada waktunya ketika saya dewasa. Dengan cara yang sama, kasih, kuasa, kelimpahan, kesehatan, kesembuhan, hikmat, itu tuh sudah ada, sudah didepositkan dalam kita. Enggak usah didoakan lagi seperti saya tidak berdoa, Tuhan beneran ya saya jadi wanita, jadi perempuan. Jangan nanti saya seperti Pak Jefferson keluar cambangnya, keluar kumisnya, enggak usah. Otomatis enggak, karena saya diciptakan sebagai wanita. Kasih kuasa, kelimpahan, kesehatan, kesembuhan, hikmat itu juga sudah built in di dalam kita. Jadi kita enggak usah berusaha, kita sudah. Yang dibutuhkan apa? Waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk bertumbuh. Kalau saya masih bayi, saya tidak akan bisa punya anak. Saya butuh tumbuh dewasa. Dan saya butuh lingkungan yang baik sehingga saya bisa bertumbuh dengan baik. Ada wanita-wanita yang tumbuh di lingkungan yang salah. Oh, merasa dia pria, salah didikan. Jadi enggak betul semua. Yang dibutuhkan waktu untuk bertumbuh dan lingkungan yang membentuk kita menjadi siapa kita yang diciptakan oleh Tuhan. Next. Roma 5 ayat 17 dan 19, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita yang sudah lahir baru, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti oleh
ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena kita bertindak benar, tetapi karena Yesus bertindak benar dan kita beriman kepada Yesus. Sama seperti dulu, kita berdosa bukan karena dosa kita, karena Adam yang berdosa kita berdosa. Sekarang kita benar karena kita beriman kepada Yesus. Next. Lalu bagaimana caranya kita hidup setelah lahir baru? Galatia 2 ayat 20 berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya bukan Yeni yang lama, sekarang saya ini Yeni, tetapi casingnya Yeni, tapi di dalamnya ada Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Imannya Yesus didepositkan kepada kita, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus sedemikian mengasihi kita sehingga dia rela mati untuk kita. Kalau mati aja rela, apalagi yang gak dikasih buat kita sih gitu. Nah, setelah lahir baru, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari identitas kita. Karena sekarang ini kita bukan, kalau Yeni sekarang bukan Yeni yang lama lagi. Sekarang Yeni yang ada Kristus di dalamnya. Kita harus belajar mengenal identitas kita yang baru. Seperti Adam ketika belum jatuh dalam dosa. Kita harus tahu warisan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya 7.000 janji-janji Tuhan. Dan bagaimana mengaktifkan iman kita sehingga anugerah yang dikaruniakan Tuhan itu bisa aktif termanifestasi di dalam kehidupan kita. Kadangkala ada orang yang bertanya, Bu Yeni, bukankah iman yang di dalam diri kita itu imannya Yesus? Kok doa saya tidak terjawab? Nah, ilustrasinya seperti ini. Iman anak Allah itu seperti rumah. Kita dikasih rumah oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau tinggal di dalam rumah itu, kita pilih di luar rumah, gentayangan, main, nongkrong gitu. Rumahnya ada gak? Ada. Tetapi saya ketika panas tetap kepanasan, hujan tetap kehujanan. Saya tidak memperoleh manfaat dari rumah itu dengan cara yang sama. Imannya Yesus ada di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam imannya Yesus, kita tidak menghidupi iman itu, kita tidak tinggal di sana, ya kita tidak mendapatkan manfaat dari iman yang sudah didepositkan kepada kita. Next. Ketika kita lahir baru, hubungan kita dipulihkan. Sama seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan yang menyediakan. Sudah diciptakan semua. Ingat tadi kita diciptakan di yang terakhir di hari ke-6. Semua sudah tersedia. Kita bisa rest in the Lord. Kita tinggal dalam perhentian. Karena kita in Christ, kita ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus itu seperti apa sih? Tinggal di dalam Kristus itu ilustrasinya seperti ini. Seperti kita naik pesawat terbang. Saya tidak punya sayap, saya tidak bisa terbang. Tetapi Kristus itu seperti pesawat. Ketika saya masuk di dalam pesawat, saya bisa terbang. Saya bisa mencapai ketinggian bukan karena hebatnya saya, tetapi karena Kristus yang mengerjakannya. Dan saya ikut naik ke atas karena Kristus. Karena saya di dalam pesawat, saya kalau ke Surabaya jauh lebih cepat
daripada kalau saya berjalan kaki atau naik mobil. Saya mengalami percepatan, bukan karena saya yang hebat, tapi karena saya di dalam pesawat, karena saya in Christ. Maka saya akan tiba di Surabaya jauh lebih cepat mengalami percepatan karena Kristus. Demikian juga hal-hal yang kita butuhkan itu akan dengan sendirinya karena saya in Christ. Oke, kebutuhan saya harus tercukupi, duit harus datang, kesembuhan harus datang, pelanggan harus datang karena saya in Christ. Karena Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Bagaimana cara kita hidup supaya kita bisa hidup dalam perhentian? Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang harus kita pelajari karena selama berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan pola pikir dunia. Bahkan ketika sekolah kita juga dididik dengan pola pikir dunia. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Nek raedan ra keduman, kalau tidak ikut gila tidak kebagian. Itu kan prinsipnya dunia seperti itu. Nah, sekarang ketika kita lahir baru, kita harus belajar dengan pola pikirnya Tuhan. Dengan cara hidup menurut Tuhan. Itu foto-foto Samsung Fold. HP saya Samsung Fold. Itu ilustrasi dari orang yang sudah lahir baru. Di dalam HP saya ini ada aplikasi e-wallet. Segala M-Banking ada, OVO ada, GoPay ada. Artinya ketika saya butuh uang, saya bisa transfer bukan? Saya butuh tuntunan, saya mau ke BSD, ada aplikasi Map. Ini menggambarkan bagaimana diri kita yang baru, Tuhan itu sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi tuntunan untuk kita. Berapa langkah saya berjalan hari ini? Ada aplikasinya, ada aplikasi chat, telepon, ChatGPT, mau nanya apa aja bisa. Tuhan sudah menyiapkan semuanya di dalam kita lengkap. Next. Tetapi handphone ini tidak akan bekerja, saya tidak bisa transfer kalau tidak ada sinyal. Sinyal itu gambaran dari iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Ketika tidak ada sinyal, M-Banking saya masih ada enggak? Ada, tapi tidak berfungsi karena enggak ada imannya, enggak ada sinyalnya. Supaya kita tuh bisa sinyalnya full, gambar paling kanan, kita harus ada di sweet spot. Sweet spot tempat di mana sinyal paling kuat di dalam kehendak Tuhan. Contohnya di lorong tengah ini, kosong lorong tengah. Saya melewati lorong tengah akan jauh lebih cepat daripada saya kalau ke kanan atau ke kiri. Begitu banyak kursi-kursi, banyak penghalang-penghalang. Dengan cara yang sama, ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, segala sesuatu itu lancar. Provision, penyediaan sudah ada, kita tinggal mengambilnya dengan iman. Tetapi ketika kita memilih di jalan kita sendiri, mungkin banyak gedung-gedung tinggi sehingga sinyalnya itu tidak kuat. Akibatnya meskipun ciptaan baru ini komplit fasilitasnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Itulah gambaran kalau kita hidup dengan jalan sendiri, dengan jalan menurut kehendak Allah. Karena itu Filemon 1 ayat 6 mengajarkan dan aku berdoa semoga persekutuanmu dalam iman menjadi aktif oleh karena engkau mengetahui segala yang baik yang ada padamu oleh Kristus Yesus.
kita mengakui apa yang ada di dalam kita. Supaya sinyal kuat, apa yang harus dilakukan? Iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman artinya melekat seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kemudian Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi. Tujuan pembaharuan budi ini untuk apa? Supaya kita mengalami transformasi. Kalau dulunya seperti ulat dengan pola pikir dunia, ketika kita memperbarui pikiran kita menjadi kupu-kupu yang cantik karena pola pikirnya sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah. Kemudian ketika kita sudah melakukan ini, apa yang terjadi? Cara pandang kita selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Yeremia 1 ayat 11 dan 12 itu berkata, Tuhan bertanya kepada Yeremia, apa yang kau lihat hai Yeremia? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Baik sekali penglihatanmu, maka aku siap sedia melakukan firman-Ku. Kapan Tuhan siap sedia melakukan firman-Nya? Ketika apa yang kita lihat selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Next. Yesaya 45 ayat 2 dan 3 itu berkata begini. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Maksudnya apa? Halangan yang ada di depanmu itu Tuhan yang mau membereskannya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang tersembunyi, harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Allah Israel. Tuhan yang mau membukakan jalan bagi kita sebelum kita melewatinya. Next. When you flow with the Lord, you will find all things fall into place. Ketika kita berjalan seiring dengan Tuhan, segala sesuatu akan berada di tempat yang seharusnya. Tidak ada stres, kita bisa tinggal di dalam perhentian. Kita sekarang akan next, Ibrani 4 ayat 3. Kita akan baca yang bagian B. Dan ini ia katakan walaupun pekerjaannya telah selesai dan disiapkan. Dan menanti semua orang yang akan percaya sejak dunia dijadikan. Ayat ini merefer dengan bangsa Israel pada zaman Musa yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian oleh karena ketidakpercayaannya dia. Next. Mazmur 77, ketika air di laut merah dan sungai Yordan melihat engkau ya Allah, mereka menjadi takut. Samudra yang dalam pun gemetar sebab semua air melihat engkau. Jalanmu dalam membebaskan umatmu ialah melalui laut. Nah, ini menarik sekali. Karena ternyata sebelum bangsa Israel ini berjalan di tanah kering di Laut Merah, Tuhan sebelumnya sudah berjalan mendahului mereka, membuat jalan di laut. Ini menggambarkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Next. Yosua 2 ayat 9 sampai 12. Kita pernah bahas bulan lalu. Ketika 2 orang pengintai yang dikirim Yosua untuk mengamati tanah perjanjian mereka bertemu dengan Rahab. Rahab bilang apa? Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk
negeri ini gemetar menghadapi kamu. Padahal ini terjadi 40 tahun kemudian setelah 12 pengintai ketakutan tidak mau masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun kemudian pun mereka masih ketakutan. Artinya kalau 40 tahun sebelumnya mereka mau mentaati Tuhan, masuk mengambil tanah perjanjian, semuanya sudah siap. Tuhan selalu duluan ke depan menyiapkan kita. Next, kesimpulan dari Ibrani 4 ayat 3 menegaskan bahwa karya Allah dalam penciptaan dan keselamatan sudah tuntas sejak dunia diciptakan. Namun perhentian yang Tuhan sediakan hanyalah untuk mereka yang percaya, yang meninggalkan usaha sendiri dan hidup berdasar iman, merasakan damai saat ini serta berharap pada perhentian penuh di surga. Next, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Jadi tahun 2017 Pak Dolfi, Bu Nini, Bu Heni dan teman-teman memuridkan sekitar 30 lebih pengungsi Afghanistan. Ada 15.000 pengungsi di seluruh Indonesia. Dan mereka memuridkan yang ada di Serpong. Setiap hari Kamis malam teman-teman bergantian mengajar mereka. Kelihatannya tidak banyak perubahan. Mereka masih mengeluh-mengeluh, bertanya kapan perubahan terjadi gitu. Mereka ini, para pengungsi ini diberi santunan oleh UNHCR dan mereka tidak boleh bekerja. Mereka enggak punya KTP, mereka enggak punya paspor, mereka enggak boleh bekerja. Kebanyakan dari mereka ya karena memang enggak boleh bekerja ya enggak bekerja. Tetapi orang-orang yang dimuridkan teman-teman ini, mereka mencari cara sedemikian rupa untuk bekerja. Nah, Omar ini seorang pria dewasa, sudah berkeluarga tapi dia menjadi pengungsi sendirian. Dia memilih membuat makanan yang dijual untuk sesama pengungsi. Sebaliknya Farid, ini remaja yang tahun 2017 itu masih remaja. Dia meminjam laptopnya Pak Dolfi untuk bekerja sesuatu by online, gak tahu apa. Bagusnya ketika dia sudah bisa mengumpulkan uang untuk membeli HP yang canggih sehingga dia bisa bekerja dengan HP-nya, laptopnya dikembalikan. Ini kualitas bahwa Farid itu orang yang bisa dipercaya. Kemudian one day sudah waktunya pelajaran selesai menjelang COVID. Kemudian di hari terakhir Pak Dolfi bertanya, apa yang kalian inginkan? Kami ingin warga negara. Ya sebetulnya kamu tuh sudah punya warga negara kerajaan surga. Tetapi mereka bilang, tapi kami kan kepengen juga warga negara natural. Jadi mulailah Pak Dolfi dan teman-teman menubuatkan, kamu mau kemana? Ada yang mau ke Amerika, ada yang ke Kanada dan kebanyakan minta ke Australia. Termasuk Farid dan Omar ingin ke Australia. Kemudian mereka dinubuatkan, Pak Dolfi bilang meskipun ada 15.000 orang pengungsi. Kalau 15.000 aplikasi, waduh kira-kira seberapa banyak itu aplikasinya. Tetapi Tuhan bisa membuat meskipun aplikasi kamu di bawah bisa nongol di atas. Dan Tuhan bisa memberikan kepada orang yang melihat aplikasimu ingin mengabulkannya. Dan ternyata benar satu demi satu orang-orang yang dimuridkan teman-teman ini berangkat. Nah 2 minggu yang lalu kira-kira Farid dan Omar ini datang kepada Pak Dolfi untuk berpamitan. Karena mereka bisa dikirim ke Australia. Omar mendapatkan sponsor dari IOM. Sedangkan Farid
berhasil mengumpulkan uang 250 juta untuk pergi ke Australia. Farid bercerita, sebelumnya dia minta kepada teman, saudara-saudara, teman-teman dekatnya, ya bantu aku dong, iya aku kasih kamu ya $1.000, $2.000, $5.000. Tapi semua pus meong, gak ada yang kasih. Hanya ada satu orang kasih Farid itu $5.000. Bagusnya si Farid ini ketika dia bekerja dengan HP-nya, dia berhasil mengumpulkan $5.000 padahal dia belum pergi. Dia telepon ke orang yang memberinya 5.000. Saya sudah ada uang $5.000. Saya mau kembalikan. Orang itu bilang gak usah dikembalikan. Kasih aja ke orang lain. Kualitas kembali. Si Farid ini orang yang bisa dipercaya. Apa yang dikatakan dia tepati. Dan yang lebih unik lagi, ternyata si Farid ini bekerja dengan YouTube sehingga dia bisa mengumpulkan uang 250 juta untuk ke Australia. Yang unik ketika si Farid ini sudah mengumpulkan 250 juta yang dibutuhkan, YouTube membuat aturan berbeda, ganti aturan. Sehingga si Farid itu bilang, dengan aturan yang baru dia akan dapat uangnya sedikit sekali. Sehingga dia stop aja. Paham gak bahwa Tuhan menggunakan YouTube sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan si Farid. Dan ketika selesai aturannya ganti. Itu kan Tuhan banget itu. Itu mukjizat, itu bukan kebetulan. Dan Pak Dolfi memuji Farid maupun Omar, mereka tahu terima kasih. Ketika mereka dapat suaka, mereka berpamitan. Ini kualitas. Nah, sekarang dilanjut ceritanya. Tidak hanya yang pengungsi, ada beberapa teman yang mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, dan sekolah anaknya ada yang mendanai. Tadi Pak Hatta habis bersaksi ya, Pak Hatta. Nah, Tuhan bisa mengirimkan bendahara-bendahara surgawi untuk menjawab kebutuhan mereka. Dia Allah, apa yang tidak mungkin, ya toh? Tapi buat saya yang menarik itu bukan soal butuh rumah yang mahal kok ada yang bayarin. Saya tertarik. Apa yang membuat sang bendahara-bendahara ini kepengen kasih si A, si B, si C. Kok enggak si X, Y, Z? Betul? Kalau saya selalu ngelihatnya gitu. Sehingga saya bisa belajar. Ketika saya tanya sama sang bendahara, apa yang membuat kamu tuh tertarik? Kalau orang-orang yang murah hati pasti seperti gula. Banyak semut yang mengelilingi dan begitu banyak orang yang menginginkan dibantu. Kenapa kamu pilih itu? Terus orang itu berkata, ada clue-clue ilahi. Menurut istilah Andrew Wommack, who crosses your path? Siapa yang melintas di jalanmu? Tapi secara ilahi, ada clue-clue rohani yang hanya sang bendahara dan Tuhan yang tahu. Mungkin buat kita, kebetulan. Tetapi bagi orang yang bertemu Tuhan secara pribadi, dia akan tahu ini Tuhan mau ini. Dan tentunya kan tidak hanya yang clue seperti itu. Pasti ada konfirmasi-konfirmasi yang dibutuhkan. Sehingga kita tuh bisa tahu beneran Tuhan mau orang ini. Saya tanya, apa yang membuat kamu? Tuhan itu kalau memberkati kan melalui orang. Ya kadang-kadang melalui YouTube, melalui IOM. Tapi kebanyakan melalui manusia. Dan manusia kan ya mesti ngelihat apa sih yang membuat dia tertarik sama orang ini. Baik Omar, baik Farid, baik teman-teman yang mendapatkan ini, apa persamaannya?
Mereka orang-orang yang tinggal di dalam firman. Maka Yohanes 15 ngomong, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Mereka orang-orang yang do the extra mile. Ada orang-orang yang ketika diberi tugas, pagi-pagi datang. Gak ada yang lihat, gak ada yang itu. Even sang bendahara juga gak tahu. Tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, bisa mengirimkan orang ada jalannya seperti apa sehingga dia bisa tahu. Wih, orang ini excellence. Dia mau do the extra mile. Dan orang yang bisa dipercaya seperti Farid tadi, minjem ya balikin. Bahkan tidak diminta pun dia tahu, aku pinjem aku mesti mengembalikan. Tahu terima kasih, bisa diandalkan. Inilah kualitas-kualitas yang luar biasa yang menurut saya seringkali ketika orang itu mengerjakannya kayaknya nggak ada yang lihat. Tapi Gusti Allah mboten sari, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan yang mempromosi sehingga kualitas seperti itu bisa muncul dan kita tahu ini loh yang Tuhan mau. Kan kita nggak kepengen ya danai orang yang males-malesan, bencekno, kan enggak toh. Pasti kita kan tertarik sama orang, wow excellent sekali, rela berkorban meskipun nggak ada yang lihat. Itulah, makanya saya suka belajar dari apa yang terjadi di sekeliling saya. Termasuk yang seperti ini. Kalau kita ingin diberkati, kita ingin restnya sudah disiapin Tuhan. Tapi kita ya harus jadi orang yang membuat orang kepengen memberkati kita. Betul gak? Jadi kembali kualitas kita itulah yang akan menentukan. Kita bisa rest atau enggak. Kalau kita melakukan bagian kita dengan sangat baik, berkat itu mengejar kita. Pak Hatta itu gak nyari-nyari. Tadi dia bilang, tadi cerita gak tahu duitnya ada, tiba-tiba ada transferan masuk jumlahnya pas. Tapi tentunya orang yang mau ngirim ke Pak Hatta kan ya ngelihat Pak Hatta ini becekno apa enggak. Kok ternyata baik, bisa diandalkan. Saya juga selalu diingatkan jadinya yang ditransferi Pak Hatta. Betul gak? Jadi semua itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Mari kita belajar untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Next, sebagai penutup. God promotes not talent but character. If you can be trusted in private, He will trust you in public. Quote dari John Bevere. Tuhan tidak mempromosikan talenta, tetapi karakter. Jika kamu bisa dipercaya saat tidak ada yang melihat, Dia akan mempercayakanmu di hadapan banyak orang. Saya tambahin satu quote lagi. You are not supposed to be poor. In fact, you have an obligation to walk in overflow because someone else breakthrough is tied to your abundance. Quote dari Dr. Bill Winston. Kita tidak seharusnya miskin. Faktanya kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam kelimpahan. Karena terobosan orang lain bergantung pada kelimpahan kita. Kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Siap praktek, Tuhan Yesus memberkati.